Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama Aji. Saya dari program studi Bahasa Indonesia kelas B. NIM saya 2022 6170. Kali ini saya akan mereview sebuah buku kumpulan cerpen yang berjudul Derabat. Nah, di buku ini itu ada cerpen pilihan Kompas, khususnya itu tahun 1999. Sebelum itu saya ingin menceritakan dulu isi dari cerpen ini itu apa sebenarnya. Jadi cerpen pilihan Kompas 1999 ini itu sebenarnya dibuat oleh banyak sekali penulis yang terkenal seperti itu. Jadi penulis terkenal ini membuat cerpen sehingga dikumpulkan oleh Kompas dan disatuin menjadi buku seperti itu, teman-teman. Dan penulis terpilih ini salah satunya itu ada Budi Dharma, ada Jujur Pranoto, ada Raini MP Huta Barat, ada Sirikit Syah, ada Afrizal Malna, ada Gusti F. Sakai, ada AS Laksana, ada Umar Khayyam, ada AA Nafis, ada Herlino Soleman, ada Hamzat Rangkuti, ada Leila S. Chudori, ada Prasetyo Hadi, ada YB Mangunwijaya, ada Gerson Poik, ada Radar Pancadahana, ada Pepen SP Wardana, ada Bre Redana, ada Cecep Samsul Hari, ada Seno Gumira Aji Dharma, ada Ahmad Sahal, ada Tuti Herati. Nah, itu tadi itu banyak penulis terkenal yang dipilih di dalam cerpen ini. Jadi banyak penulis dan terkenal yang memang dimasukkan ke dalam cerpen ini, teman-teman. Selanjutnya ada kutipan menurut Ahmad Sahal. Jadi Derabat ini memang memenuhi kualifikasi cerpen yang baik. Di samping itu di segi penuturan dan suasana yang dibangun dan cerita, Derabat juga memikat. Jadi Derabat ini memikat banyak membaca. Sebagai pembaca itu seperti langsung disergap gitu dalam alur cerita ini, katanya dari Ahmad Sahal, yang mendebarkan seperti masuk dalam cerita silat seperti itu. Nah, sedangkan cerpen Ulat dalam Sepatu menggunakan metafor yang kena untuk melukiskan proses pembusukan birokrasi seperti itu. Meskipun dari segi alur penuturan tidak istimewa, birokrasi yang menurut Max Weber tadinya merupakan sistem rasional yang berprinsip efektivitas dan efisiensi, ternyata dalam praktiknya di mana-mana menjadi iron cake atau sangkal besi yang justru irasional, tidak efisien, bertele-tele dan korup, teman-teman. Alangkah meyakinkan alur cerita mengatakan kita pada klimaks bahwa kedua ancaman jahat itu akhirnya saling bertarung. Nah, yang kali ini menurut Tuti Herati, akhirnya saling bertarung, iblis melawan iblis, dan kita tergoda untuk melihat cerita yang canggih ini dalam setting alamiah. Ada desa, hutan, laut, ikan, dan burung-burung menjadi cerita dengan simbolik mendalam. Kumpulan cerpen ini menjadi cermin menarik dengan potensi katarsis untuk penulis dan pembaca. Jendela terbuka pada kebangkitan sesudah terpasung cukup lama. Ini betul hati ya, teman-teman. Nah, untuk cerpen Derabat ini sendiri itu disunting oleh Kennedy Nurhan. Nah, cerpen Derabat sendiri ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Hadian Kompas 1999, teman-teman.
dan diterbitkan kembali oleh penerbit buku Kompas 2017, PT Kompas Media Nusantara di Jalan Palmerah, tahun Selatan 2628, Jakarta 1270. Dan juga email buku kompas.com. Pejunting Kennedy Nurhan. Desain sampul Wiko Hadi Pahargyo. Ilustrasi sampul itu GM Sudarta. Dan hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang. Dan buku ini tuh berisi 210 halaman teman-teman, dan 14 cm kali 21 cm itu teman-teman ya. Dan di daftar isi juga ini banyak sekali pengantar-pengantar. Mungkin saya akan bacakan dulu sedikit pengantarnya ya teman-teman ya. Jadi pengantarnya di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul, sehingga dibuatlah buku Kompas ini, buku kumpulan cerpen ini teman-teman, seperti itu. Langsung saja saya ingin mereview, ada 5 cerpen di sini menurut saya yang mungkin akan menjadi review dari saya teman-teman ya. Cerpen yang pertama itu berjudul dari Derapat. Derapat di sini itu adalah menceritakan tentang Derapat di sini yang diceritakan oleh Budi Dharma. Itu bercerita tentang seorang nelayan yang tiap harinya itu berburu ikan, tapi ketika dia mengambil ikan tersebut dia malah mencuri seperti teman-teman, mencuri ikannya. Jadi Derapat di sini menceritakan tentang sebuah burung yang memang burung elang seperti itu mencuri ikan, dan juga ada pemburu penembak ikan gitu. Jadi si nelayan ini menuduh bahwa pemburu inilah yang mengambil ikannya, padahal bukan, malah yang mengambil ikannya itu sebenarnya adalah burung, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ada judulnya itu Nasib Seorang Pendengar Setia. Nah, nasib seorang pendengar setia ini adalah dari Jujur Pranoto. Ini adalah seorang yang memang selalu menjadi pendengar gitu ya, menjadi pendengar bagi para pendengarnya gitu. Jadi dalam nasib seorang pendengar setia ini seorang dokter gitu yang memang mengkhawatirkan kesehatannya selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari pasiennya. Jadi nasib seorang pendengar setia ini menjadikan kesabaran seorang dokter yang selalu menjadi pendengar walaupun kondisi menjadi pendengar walaupun kesehatan pendengarnya itu yang pembicara ini agak sedikit mengesalkan gitu teman-teman. Jadi nasib yang mendengar setia ini dia itu selalu sabar dan mendengar gitu ya kayak teman-teman. Akhirnya setelah didengarkan Pak Darsono ini mendapatkan pasien yang memang sangat mengesalkan tuh teman-teman. Mengesalkan seperti apa? Karena banyak sekali godaan-godaannya seperti itu, seperti terlalu banyak bertanya seperti teman-teman, mungkin gitu ya. Selanjutnya itu ada AIEO. Nah, karya Raini MP Huta Barat. AIEO di sini adalah sebuah mantra yang diucapkan oleh setiap si tokoh yang bicara. Dia selalu mengatakan AIEO. Itu sebenarnya supaya dia tidak gugup teman-teman. Jadi mengucapkan mantra ini gitu. Selanjutnya itu ada Perempuan Suamiku, kayak sedikit ya. Jadi ada seorang istri yang memang mencurigai suaminya berselingkuh, padahal sebenarnya hanya teman. Jadi dianggaplah bahwa teman itu adalah perempuan di suamiku. Jadi ada konotasi bahwa
itulah suaminya gitu. Selanjutnya itu ada lembu di dasar laut. Lembu dasar laut ini adalah sebuah sapi dasar laut yang memang digabungkan, diilustrasikan bahwa lembu itu selalu menyusuri ganggang, padahal ganggang disebut sangat sempit dan di sampingnya udah ada air gitu. Jadi walaupun lembu itu jatuh mungkin udah terbiasa karena sudah sering lewat situ gitu teman-teman. Ya mungkin seperti itu ya. Cerpen yang saya review ada 5 cerpen. Baik, terima kasih, mungkin itu saja. Sekian dari saya, terima kasih dan salam